latihan khotbah di kamar hotel itu pun 7 menit udah selesai. 7 menit udah selesai, itu pun gagap. Wow. Dan keesokan harinya, gue masih ingat gue telepon nyokap cuma bilang gini, Jess, besok itu Tuhan punya show, bukan kamu punya show. Lu juga Kamu mengalami tenang. divorce, right? Ya. Dikutuk gak sih sama orang? Oh ya, Sorry itu sih ya. oh ya, it's okay. Maksudnya sampai hari ini banyak orang-orang yang suka kaget, gitu. Seringkali kita ada ayah di rumah, tapi ternyata figurnya nggak ada. Ya, gue nggak pernah ngarepin semua orang harus sayang semua sama gue, nggak, gitu loh. Mau hate gue juga nggak apa-apa juga. Tujuan hidup gue pengen lihat ada satu generasi yang bangkit dan nggak dicap fatherless. Karena Tuhan punya rencana yang luar biasa, dan jangan suka fotokopi orang lain. Karena fotokopi selalu hasilnya bagus tapi kualitasnya nomor 2. Hi Jess, good to see you. Hai, welcome back to my channel lah with Sonya. Tamu gue ini luar biasa banget, susah banget dapat jadwalnya coy. Udah WA dari Boston bulan Desember darinya. Gue nggak punya podcast sampai punya podcast. Lu tuh luar biasa hari ini. Karena gue tuh biasanya ngundang tamu tuh 4. Khusus hari ini gue sediain buat lo sendiri doang. Wow. Jessy Lantang. Thank you Thank you for so having much. me. Thank you so much for coming to my studio. You're welcome. Dan banyak orang pas gue post lo di IG, gue bilang, gue mau interview Jessy nih. Langsung pada ngomong, mau denger dong. Buat gue lo tuh, kita baru pertama kali ya. Tapi gue tuh suka ke Immanuel tempat lo. Asli dan makanannya enak banget sih, apa ya? Nasi campur babi, apa sih gue tahu apa babi sama. kecap. Nah, that's why. Pakai Brennebon. Nah itu. Itu buatan malo. Iya, nyokap. Ya nyokap. Iya. Terus lo gini nih, Jess. Dia tuh udah lebih dari gue, jadi gue cuma denger aja dia cerita life story-nya. Kepikiran gak sih dulu pernah mau jadi pendeta, hamba Tuhan, atau whatever deh, you name it? Nggak pernah sih. Terus? Nggak pernah, sampai akhirnya Tuhan jewer gue. Bukan dipanggil, dijewer. Gimana gimana? Di jewernya dia datengin gue. Dia datengin gue di saat gue after wild party. Yes. Jadi di tempat tidur gue tuh ada strangers, gue nggak tahu mereka siapa, ada botol minum dan lain sebagainya, you name it. Dan dia datang, bukan mimpi ya. Dia datang dan dia cuma bilang gini, Jess, kalau kamu mau lepasin semua, saya angkat kamu jadi bapak buat banyak orang. Wow. Gue pikir gue akan punya banyak anak. Wow. Ternyata anak-anak rohani, ternyata gue baru ngertinya kesini-sini. Oke. Gitu. Pernah merasa insecure nggak sebagai lelaki? Oh iya. Ada fase-fase gue merasa gagal, gue merasa banyak salahnya dan lain sebagainya. Tapi I'm really grateful gue punya Tuhan Yesus ya, yang dia datang ke dunia supaya kita nggak merasa bersalah. Wow, keren deh. Karena di salib itu dia put all the blame. Jadi kalau kita mengerti ini, kita nggak akan hidup dalam rasa bersalah. Karena gue banyak ketemu orang yang hidup dengan rasa bersalah, akhirnya kena penyakit namanya psikosomatik. Gue percaya satu hal, bahwa kasih Tuhan itu yang menyelamatkan umat manusia. Nah, itu gue Jadi kita mesti punya kesadaran bahwa dia sayang sama kita sewaktu kita masih hidup dalam dosa. Kita masih beragajulan, masih hidup dalam kegelapan, dia udah sayang sama kita. Makanya dia mau datang, mau mati buat kita. Wow. Buat semua umat manusia. Orang-orang yang merasa dan sadar dirinya berdosa. Ya, karena banyak orang yang nggak sadar dan terus merasa paling benar. Nah, sampai hari ini self-righteous. Iya. Zaman kita dulu kan nggak ada comparison, makanya kita mental kita agak strong ya. Kita orang-orang dulu. Iya. Gitu, karena kita nggak punya comparison. Betul. Sekarang gue mau tanya, efek sosial media buat anak muda? Ya, social media for me, for inspire others, not to impress others. Keren. Ya, nggak untuk pamer-pamer, gue ada di sini, gue makan di sini, gue punya barang ini, nggak untuk itu. Iya. Tapi untuk jadi inspirasi buat orang lain.
Wah, keren banget. Karena kalau orang udah jadi ajang pamer, jadinya gitu akhirnya. Orang jadi comparison. Iya, hebat. Wah, dia make upnya gini nih pakai dokter siapa? Jadi gitu-gitu akhirnya fokusnya. Iya. Gitu. Gue naik bisnis kelas nih di Seoul, gue enak banget kan. Come on. Gue nggak santai aja gitu loh. Maksudnya hidup lebih, ya santai deh boy ya. Iya. Santai, maksud gue Nggak usah pamer lah. nggak usah pamer gitu loh. Kayaknya buat apa gitu, kita mendingan buat naik. Kita mesti kayak restoran Padang, sederhana. Iya, betul, keren banget. Jas, pesan lo buat anak-anak muda. Dan gue pengen dukung ya, lo punya program itu gimana caranya? Pesan gue buat anak-anak muda, don't compare yourself to others. Wow. Jangan pernah banding-bandingin diri sama orang lain, dengan kakakmu, dengan adikmu, dengan siapapun. Karena Tuhan punya rencana yang luar biasa, dan jangan suka fotokopi orang lain. Karena fotokopi selalu hasilnya bagus, tapi kualitasnya nomor 2. Keren deh. Rencana Tuhan kualitasnya selalu number 1, nggak pernah KW-KW. Jadi be original, cari tahu rencana Tuhan, dan kita akan on the track selalu. Karena kita menghidupi rencana Tuhan, punya visi yang jelas. Jangan kanan kiri lihat sosial media nggak apa-apa, cuman waktu wah airnya buyar semua yang jadi tujuan kita. Cuman karena kita make comparison terlalu banyak, gitu loh. Belajar nggak apa-apa ya, tapi kalau sampai kita fotokopi itu yang salah. Gue mau tanya satu lagi soal rencana Tuhan. Ini nggak habis-habis. Gimana kita tahu rencana Tuhan dari kita? Gitu. Ya tanya sama Tuhan. Jangan tanya sama dukun atau pendeta. Namanya juga rencana Tuhan kan. Masuk kamar lo, duduk dan Tuhan, what is your plan for me? What is your plan for my future? Tanya baik-baik. Oke. Karena dia yang punya blueprint kok. Dan dia pasti akan jawab. Dia pasti akan jawab. Dia pasti jawab. Lu tadi ngomong lagi, Son, rencana Tuhan tuh belak-belok. Ya. Gue si Oprah pernah ngomong begini, there's no failure in life, only lesson. Gue demen banget tuh. Iya. Iya, banyak pelajaran di belokan-belokan itu kan. Iya. Kita jadi belajar, jadi tahan banting. Betul. Makanya kalau kita keep complaining, itu akhirnya kita nggak belajar apa-apa. Gitu. Jadi kalau ada masalah di belokan-belokan itu, bilang Tuhan terima kasih, Tuhan pilih saya untuk menyelesaikan masalah ini. Wow. Seharusnya sikap kita tuh gitu sama pencipta kita. Itu lama-kelamaan kita makin sadar bahwa iya, saya perlu jalan sama Tuhan tiap hari. Iya sih, bener. Iya. Kalau nggak ada Tuhan sih, enggak. Kalau nggak ada, saya akan beloknya nyasar gitu loh. Gitu, nyasar kemana-mana gitu. Tapi akhirnya kayak lu kan ngomong, lu dipaksa pada ditangkap Tuhan akhirnya Iya, dijewer. dijabar kan? Iya. Karena Tuhan sayang banget sama lu. Iya. Karena Tuhan tahu lu bakal bukan nyelap, maksudnya lu bakal influence lot of young people out. Ya, itu yang dia bilang kan, kalau kamu tinggalin semua, saya angkat kamu jadi bapak buat banyak orang. Gitu. Terus pas di Jawa nangis gak? Kain-kain dong. Oh iya. Gila ya. Gila. Wow, keren ya podcast gue kali ini. Gila. JC Lantang nih. Gue terhormat banget bisa datang tempat gue. Oh, no. Thank you for having me. Thank you so much. Lo orang yang real, orang yang humble buat gue. Keep doing that. Karena dunia ini butuh orang-orang kayak lo. Serius. Apa adanya. Thank you. Lo bilang jelek-jelek, lo bilang bagus-bagus, lo bilang biru-biru, lo bilang hitam-hitam, lo bilang merah-merah. Satu itu. Thank you so much. You're welcome. Just being you. Jangan berubah. Yeah, I hope so. Ya nggak boleh loh. I will. Just satu lagi dong. Ya. Hidup itu seperti kertas, sampai kanvas. Gue suka ngelukis. Lukisan gue tuh dari awal tata lihat evolusinya orang tahu deh. Feeling gue tuh gue bisa tiba-tiba ngelukis gue tuh pakai perasaan. Gue perlu musik, gue pakai blank canvas, gue taruh itu cat-cat itu ternyata bisa jadi Raja Wali. Itu it's like that. Kadang-kadang tiba-tiba ada gambar perempuan sedang doa, terus ada gue tuh abstrak ekspresionis. Jadi gue cuma tiba-tiba ada gue lagi begini-gini, taunya ada orang gue ngerti ini perempuan sedang doa, which is me, gitu in the morning karena ada cakrawala segala macam. Hidup seperti blank canvas. What do you think of that? I agree with that. Ya, maksudnya kita waktu jadi kertas yang masih kosong, itu tergantung sekali lagi orang tuanya kan, sumbernya. Yeah. Sumbernya ngisi kertas itu gimana, ke anak-anak gimana. Tapi don't worry, kalau emang kertas itu rusak, kita punya savior. Nah, keren banget sih. That's why we need a savior every day.
Kita perlu juru selamat kita setiap hari. Wow, keren banget. Cuman dia yang bisa merajut semua yang udah luka, udah hancur. Cuman dia yang bisa. Wow. Cuman ya, jadi jangan pernah ngandelin our own strength. Ya, Don't ever do that. oke. Ya. Even our parents gimana, Jess? Maksudnya parents kan sayang banget sama kita gitu loh. Iya, Saking sayangnya kadang-kadang kan mereka, Cuman mereka kan mungkin dulu masih lack of information ya. ya. Jadi tolong ngerti mereka lah. Ya. Kalaupun mereka sampai harmful sama kita, ya udah lepaskan pengampunan. Kita yang untung kok. Iya. Gitu. Kita yang untung karena kita jadi sembuh. Yes. Gitu. Kalau kita simpen grudges terus, akhirnya kita yang terluka. Iya. Ya, dan bisa larinya ke situ-situ, mental illness dan lain sebagainya. Iya. Gue juga heran sih, kok di zaman sekarang ada anak kecil mental illness, gue bingung loh. Oh iya. Bingung gue, kayaknya bener-bener zaman kita kayaknya kita cuma main apa congklak, main sepeda, makan bakso 50 perak ya gak sih, Jess? No comparison di No zaman kita. comparison. Iya. Iya. Tapi dunia terus berubah Iya. dan kita nggak bisa menghindarkan itu. Iya. So guys, thank you so much. Thank you so much buat dengerin gue podcast gue. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi buat kalian. Love you Sonya, ciao. Bye. Bye.